Sholat itu dapat menghalangi, dapat mencegah, membentengi orang yang mengerjakannya dari kemungkaran dan keburukan. Tapi kalau dia masih melakukan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, berarti sholatnya perlu dibenahi. Karena maaf, umat Islam ini secara keseluruhan wajib membenahi sholatnya. Karena hampir dari seluruh umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, ini tidak mengerti sebenar-benarnya sholat. Sebenar-benarnya sholat hampir tidak mengerti. Ini saya ulang-ulangi terus, saya mengatakan seperti ini karena memang itu yang selalu terjadi. Ayo coba kita tanya diri kita masing-masing ini. Diri kita masing-masing kita tanya. Kita sholat, kita tahu nama-namanya sholat, kita tahu waktu-waktunya sholat, kita tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahu semua kita. Berapa rakaatnya tahu semuanya. Tapi kita ketika mulai masuk ke dalamnya, ditanya satu persatu, mulai kita nggak ngerti. Syaratnya sholat apa? Kita mulai tidak tahu sudah. Mulai tidak ngerti sudah. Lah kalau itu apa bedanya kita dengan adik-adik kita itu, dengan anak-anak kita itu? Nggak ada bedanya. Mereka tahu jumlahnya sholat subuh, tahu jumlahnya sholat zuhur, tahu asar, tahu maghrib, isya, tahu. Kapan waktunya mereka pun tahu. Tapi syaratnya sholat mereka nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Loh, apa bedanya kita dengan mereka? Nggak ada bedanya. Ini masih syaratnya ini. Rukunnya sholat tambah lagi. Ini jumlahnya aja kita ditanya nggak tahu. Jumlahnya kita nggak tahu. Syaratnya sholat berapa jumlahnya nggak tahu. Apalagi suruh menyebutkan. Nggak tahu. Rukunnya sholat, dari setiap rukun itu memiliki syarat. Rukunnya sholat itu sebagian kitab ada yang mengatakan 13, sebagian kitab mengatakan 17. Sebetulnya 13 atau 17 itu sama, cuma penempatannya aja yang ini terperinci, yang ini nggak terperinci gitu aja. Lah dari setiap rukunnya sholat yang mengatakan 13, itu setiap rukunnya itu memiliki syarat. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Loh, itu pun ada perinciannya. Kalau nggak bisa berdiri bagaimana? Kalau nggak bisa dari berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk bagaimana? Itu perinciannya. Terus kalau dia bisa, tapi di pertengah-tengahan dia nggak bisa. Awalnya bisa dia berdiri, mampu, tapi di pertengahan sholat nggak mampu. Bagaimana? Apakah dia tetap berdiri atau duduk? Loh, itu pembahasan itu. Itu berdiri. Belum lagi takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu ada 16 syarat. Allahu Akbar hanya 2 kata. Allah dan Akbar. Tapi memiliki 16 syarat. Satu syarat tertinggal atau satu syarat nggak ada, nggak sah takbirnya. Kalau nggak sah takbirnya, mau nggak mau sholatnya tidak sah. Niat ada syaratnya. Kemudian baca Fatihah ada syaratnya. Ruku ada syaratnya, i'tidal ada syaratnya. Sujud ada syaratnya, duduk di antara 2 sujud ada syaratnya. Loh. Nah, ini yang kita kurang mengerti. Makanya harus. Jangan sampai kita tidak mengetahui, tidak mengerti. Sehingga kita nggak tahu sholat kita sah atau tidak, kita nggak tahu. Kita nggak mengerti.
Apalagi kalau kita memiliki kewajiban, kita sebagai suami memiliki kewajiban kepada istri kita atau kepada anak-anak kita. Lah kalau mereka tidak mengerti dan tidak kita ajari, dosanya kita yang nanggung. Dosanya kita yang nanggung ini. Caranya memakai mukena yang benar bagaimana? Caranya wudhu bagi perempuan yang sempurna itu bagaimana, yang sesuai? Karena banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Satu contoh ini dalam perempuan misalnya, mereka itu biasanya rambutnya yang di sini itu kan panjang ya, rambutnya di sini biasanya panjang. Itu biasanya ketika wudhu sama mereka diletakkan di atas telinga. Jadi ketika mau basuh wajah diletakkan di atas telinga. Padahal itu wajib dibasuh bersama dengan wajah. Jadi harus ditarik, dikeluarkan, dibasuh bersamaan dengan wajah. Tapi banyak dari perempuan muslimah kita enggak, justru meletakkannya di atas telinga, enggak dibasuh bersama wajah. Padahal itu wajib dibasuh bersama wajah. Lah kalau wudhunya enggak sah, apakah sholatnya bisa sah? Enggak. Walaupun cara mukenanya sudah benar. Itu dari wudhu. Belum lagi cara memakai mukena. Banyak dari perempuan pakai mukena di sini meletakkannya, nempelkannya itu di sini. Padahal mestinya di sini, mestinya menutupi ini. Karena kalau di sini itu terlihat aurat. Ini aurat ini. Ini aurat. Nah kalau di sini terlihat auratnya, sholatnya nggak sah. Mestinya di sini. Terus juga harus menjaga jangan sampai ada sehelai rambut yang keluar. Loh ini banyak. Nah, ini masih satu atau dua contoh. Tapi kalau kita mau preteli satu persatu dalam setiap musola, setiap majelis ini terjadi yang banyak, yang umum, semuanya hampir nggak sah. Nah kita kan nggak mau ya. Kalau kerja dunia nggak dibayar kita nggak mau, nggak digaji nggak mau kita. Kita mau kerja tapi dapat gaji. Gajinya tertunda aja kita demo. Kita tuntut. Apalagi sampai berbulan-bulan. Loh, Allah itu loh tidak pernah menyiksa kita, menghukum kita karena kesalahan yang kita lakukan. Ini kita dari dulu melakukan kesalahan tidak pernah dihukum sama Allah. Tapi kenapa kita tidak mampu memperbaikinya? Dengan belajar dikit demi sedikit. Tidak wajib keseluruhan kita, wajib sedikit ini. Pelajari. Yang wajib bagi kamu untuk ketahui, pelajari. Apalagi ini sholat ini menjadi ukuran pertama ini, untuk kuatnya agama kita. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, ya berarti kita harus memperbaiki sholat kita. Baru agama kita akan semakin kuat. Kalau kita tidak memperbaiki sholat kita, loh berarti agama kita ini ibarat rumah ini banyak bocornya. Ya kalau banyak bocornya berarti ngerusak. Nanti ngerusak kayu dan ngerusak cat dan yang lain sebagainya. Merusak keimanan kita, ketaatan kita akan rusak semuanya. Kenapa? Sholat kita yang rusak.